Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa saja yang menarik dari aplikasi Tambah Ilmu ini. Aplikasi yang saya buat yang berisi ribuan ceramah dan murotal. Pertama, yaitu aplikasi ini lengkap. Pada bagian murotal pilihan, kita lihat di sini, saat video ini dibuat, isinya itu sudah ada seperti ini dan ini. Insya Allah ini akan selalu saya tambah. Di sini kita lihat ada beberapa murotal pilihan, mulai dari Syekh Musir Rasyid sampai Ziyad Patel. Selain murotal pilihan, di sini juga ada murotal lengkap per surah. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 murotal per surah lengkap 30 juz. Dan bukan hanya itu, di sini juga saya sudah tambahkan 2 murotal per halaman. Misalnya kita sedang membaca Al-Quran atau sedang menghafal Al-Quran, dan kita butuh mendengarkan apa yang sedang kita baca atau apa yang kita hafal supaya tidak salah dalam membaca atau salah dalam menghafal, maka kita perlu mendengar murotalnya. Misalnya kita mau saat Al-Gobindi, lalu kita pilih halamannya yaitu halaman 45. Maka ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم kita bisa langsung mendengar murotal dari halaman tersebut. Demikian juga kalau kita mau dengar ceramah, kita bisa klik di sini untuk masuk di halaman ceramah. Saat video ini dibuat, jumlah ceramahnya itu sudah ada sebanyak 933 ceramah. Dan insya Allah ini akan terus kami tambah. Dan kalau kita mau dengar, maka kita tinggal pilih nama ustadznya, lalu klik apa yang mau kita dengar. Misalnya yang ini, yaitu Al-Qasas ayat 29 sampai 35, maka langsung kita klik. Di bulan yang mulia ini. Dan kata Nabi SAW, harus khitan. Ya, tahu khitan ya? Harus khitan. Ya, dia Kemudian selain lengkap, aplikasi ini juga kami buat itu supaya mudah digunakan. Dan salah satu yang saya suka dari aplikasi ini adalah fitur pencarian bagian yang ini. Selain mencari secara manual apa yang mau kita dengar, kita bisa juga memanfaatkan fitur pencarian. Misalnya di sini, di bagian murotal, saya mau murojah atau mendengar surah ke-31, yaitu surah Luqman, maka ketik di pencarian 31, maka akan tampak di sini semua data yang ada nomor 31 di dalamnya. Dan di bagian murotal 30 juz, akan tampil masing-masing pilihan untuk surah ke-31. Tinggal kita pilih mana yang mau kita dengar. Dan di sini sebagai contoh, saya pilih dari Syekh Maher Al-Mokli. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام Kita bisa klik di sini untuk hapus pencariannya atau langsung delete saja. Dan misalnya saya ingin mendengar ulang murotal surah Al-Furqan ayat 61 di bagian murotal pilihan. Maka saya cukup ketik di pencarian Fur, belum Al-Furqan, baru Fur, maka akan muncul apa yang saya mau dengar. Yaitu yang ini. Dan penggunaan bagi saya yang paling utama adalah untuk mencari murotal per halaman. Misalnya saya ingin mendengar murotal halaman 235. Karena saya sedang menghafal, saya perlu dengar supaya tidak salah hafal. Maka saya cukup tekan 235, lalu saya cari di bawahnya murotal per halaman Al-Ghamidi. Maka langsung muncul halaman yang ingin didengar, tinggal pilih, maka kita langsung mendengar halaman tersebut. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة Demikian juga halnya dengan bagian ceramah. Kita klik di sini, masuk ke bagian ceramah. Selain mencari secara manual, bisa juga mencari ceramah yang diinginkan dengan mengetik di sini. Misalnya, saya mau dengar ceramah untuk acara akikah tentang masalah anak, maka saya ketik anak di pencarian. Maka akan tampak di sini beberapa judul ceramah yang ada kata anak di dalamnya, beserta dengan keterangan ustaz siapa yang membawakan. Atau mau dengar ceramah tentang masalah nikah, maka ketik saja nikah di pencarian, kita dapatkan di sini. Atau masalah zakat, puasa, cukup ketik di pencarian. Dan di sini kita lihat ada tombol download.
Misalnya kita sedang mendengar sebuah ceramah, misalnya ini akhlak para ulama ketika berselisih, dan kita suka ceramah ini, kita mau simpan atau kita mau kirim ke orang lain, maka filenya kita bisa ambil dengan cara klik download di sini. Dan kita lihat di sini, ini sudah terdownload. Lalu kita buka file manager, lihat di bagian penyimpanan internal, lalu buka folder download, dan kita dapatkan ini videonya. Dan poin selanjutnya, aplikasi ini sangat ringan dan kecil ukurannya. Kita cek di sini, kita tahan lama di aplikasi, lalu tanda ini. Lalu kita masuk di ukuran file aplikasi ini, kita cek itu aplikasinya hanya 13,75 MB dan datanya juga segini. Jadi totalnya ini sangat sedikit. Kenapa aplikasinya sangat ringan seperti ini? Itu karena semua file data seperti audio dan lain-lain itu tersimpan di server secara online, sehingga tidak tersimpan di HP dan tidak membebani penyimpanan. Namun, walaupun aplikasinya tersimpan secara online, tapi tidak perlu khawatir bahwasanya ini aplikasi akan memakan banyak data. Karena file audio yang tersimpan online itu ukurannya sangat kecil. Sebagai contoh di sini, misalnya ini surat Yusuf yang durasinya itu 38 menit lebih. Kalau kita cek, ukuran filenya itu cuma 17,7 MB. Sangat sedikit untuk durasi 38 menit lebih. Atau sebagai contoh, kita cari audio ceramah yang agak panjang. Sebagai contoh, kalau tidak salah namanya itu ada kata menara di dalamnya. Kita ketik di pencarian, menara, dan ternyata ini ceramahnya, yaitu ceramah dari Ustaz Harman Tanjang yang judulnya Setinggi Menara Masjidil Haram. Kita klik, kita play, kita lihat di sini panjang ceramahnya itu 2 jam 7 menit. Dan ternyata kalau kita download, ukuran filenya cuma 29 MB. Sekali lagi, 29 MB untuk ceramah selama 2 jam lebih. Dan seolah ini ukurannya sangat kecil, tidak terlalu makan banyak data. Dan agar aplikasi ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang pakai, maka aplikasi ini saya buat 100% gratis. Tidak ada iklan satupun, tidak ada pop-up dan lain-lain. Dan hanya ada satu tombol donasi di bagian bawah ini, yang nanti ketika diklik, itu baru masuk ke halaman donasi untuk mendukung biaya operasional aplikasi ini. Dan sebagai penutup, saya menunjukkan perbedaan antara penggunaan tombol back dan tombol home di aplikasi ini. Misalnya, kita sedang memutar audio di aplikasi ini, baik ceramah atau murattal. Lalu kita menekan tombol back, maka audionya langsung berhenti. ألم تر إلى الذين بدلوا. Sebaliknya, ketika kita memutar audio, lalu kita tekan tombol home, maka audionya tetap terputar di latar belakang. Saya buat seperti ini karena kadang kita mau audionya tetap jalan walaupun aplikasinya ditutup. Namun kadang juga kita mau audionya langsung mati. Kita pilih salah satu, mau gunakan tombol home atau tombol back. Dan misalnya seperti ini, audionya terputar di background, audionya akan mati, terhenti jika kita menutup aplikasinya. Berselisih Imam Ahmad ibn Hanbal dengan Imam Syafi'i. Ini mungkin pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.